Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa enggak? Nasi pecel. Nasi pecel buat sendiri atau beli? Beli. Bertanya kepada kalian, hidup itu ada apa saja? Kalau manusia tadi yoga, katanya beli sarapannya. Kalau hewan makanannya gimana? Mencari. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimanakah cara tumbuhan? Ya, ini yang akan kita cari tahu bersama-sama hari ini ya. Bagaimana cara tumbuhan memperoleh makanan? Itu pertanyaan kita hari ini. Nah, Bu Yuni ingin kalian mengingat kembali bagian ini. Apa namanya? Daun. Daun, ya, daun. Untuk apa daun? Tempat memasak makanan. Oke, itu yang kita pelajari kemarin dan juga tempat untuk terjadinya pernafasan melalui stomata. Nah, bagaimana proses tumbuhan memasak makanan? Adakah yang sudah tahu? Adakah yang sudah tahu? Belum. Oke, kalau belum, berarti Bu Yuni ingin kalian menyimak video berikut ini ya. Lebih dari setengah dari kota Indonesia yang sangat luas adalah hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Demikianlah proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Prosesnya tadi disebut apa, Nak? Fotosintesis. Fotosintesis. Nah, fotosintesis tadi membutuhkan faktor apa saja ya? Air, karbon dioksida, cahaya matahari. Ada yang bisa melengkapi yang lain? Klorofil. Wah, agak susah ya disebut ya. Apa? Klorofil akan disebut zat hijau daun. Nah, untuk lebih memahami proses ya yang terjadi pada klorofil saat terjadi fotosintesis, ayo kita bersama-sama ya melakukan percobaan di laboratorium maya. Kan kalian masuk ke Google Classroom kalian masing-masing. Ya, ini disebut laboratorium maya. Di sini tugas kalian adalah ya mensimulasikan. Benarkah bahwa fotosintesis itu tadi membutuhkan 4 hal yang kalian sebutkan tadi? Silakan kalian eksplorasi laboratorium maya itu ya sesuai dengan keingintahuan kalian. Tentang sinar mataharinya yang tidak ada. Titik sinar mataharinya titik. Bagaimana? Tidak terjadi fotosintesis lagi. Kira-kira peristiwa saat tidak ada cahaya matahari di saat apa? Malam hari. Jadi pada saat malam hari, kira-kira tumbuhan bagaimana? Bisa fotosintesis tidak? Tidak. Kalian telah melakukan percobaan pada laboratorium maya yang ada di rumah belajar. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya dari percobaan tersebut? Yes. Ketika air dimatikan, fotosintesis seketika berhenti. Jika air dimatikan, apakah air saja? Jika air, sinar matahari, karbon dioksidanya dimatikan. Oh, proses fotosintesis itu membutuhkan H2O atau air.
jadi bahan makanan. Wah, kemudian kalau oksigennya untuk bernafas, betul. Nah, sekarang Bu Yuni akan meminta kalian untuk kembali lagi ke classroom kalian. Nah, saya memasukkan satu tugas baru untuk kalian. Silahkan diklik bersama-sama ya. Sabun. Oke, gimana hasilnya? Hah? Bagaimana pengalaman Anda menggunakan puisis? Bagaimana? Senang atau bagaimana? Silakan dipilih. Senang aja, silakan dipilihkan. Anak-anakku, demikianlah kegiatan belajar kita hari ini. Bagian mana yang paling kalian suka dari kegiatan belajar kita? Ujian. Oh, tugas tadi. Pakai puisis ya? Ya, oke. Ya, kegiatan belajar kita hari ini. Wassalamualaikum.